Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ilah wa bi syafaat Rasulillah wa bi syafaatil Qur'anil azim wa li kulli niyatin shalihatin wa li qadhi hajatina wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila jami' masyayikhina wa jami'il mu'alifin wa musannifin, khususan ila ma'arif kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha wa naqsusan khassa ila mu'alifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'it tullabi hadzal ma'had, khususan khassa ila arwahi wa yaqullah mursyad wa saudati wa bayahlan wa saudati wa bayahsan wa saudati wa bayahya wa saudati wa bayarwani wa saudati wa baqi Abdul Karim wa saudati wa baymarsuqi wa saudati wa baymahrus ali wa saudati wa baqi Ahmad Idris marsuqi wa bayahlan Mansur wa baqi mahrus wa baymarsum jawhari wa baqi Habibullah Zaini wa baqi Maktub Bastul Birri wa usang khasa ila rahim wa yasrajuddin wa saudati wa bayhashim wa saudati wa bayabdul ghafur wa saudati wa abina mahdi al-bisham satu nashim wa ummina ibn Khairiyah wa akhina Haji Habib Syams bin Hashim wa akhina Haji Misbahul Amin wa akhina Qurratu Aini ausan khasah ila arwahi bagi bagi Bajuri wa saudati bagi Maskuti wa saudati wa bagi Marsuki wa saudati wa akhina bagi Haji Abdul Rauf wa ummina ibn Haji Subaikah wa usulihi wa furuqih wa man itasala ilaihim wa masyayikhi wa jami' talamidatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi tetap keduwene Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Wassallalan muga paring tambah rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallama lan muga paring rupa keselamatan sapa Allah. Amma ba'du anapun ing dalem sawise kang wis sinebut fayaqulu mongko dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep ghufral masawi ing oleh den ngapura pira-pira penggawe Allah rupane Abdullah ibnu Hijazi Abdullah bin Hijazi al-Khalwati al-masyhuri kang den masyhuraken bisyarqawi kelawan aran asyarqawi. Hadhihi utawi iki ciri salah iku taqyidatun pira-pira qayyid latifatun kang lembut ala hikamil arifi ing atase nyarai kitab hikame wong kang makrifat billahi kelawan Allah Sayyidi kang dadi Gusti ingsun rupane Ahmad bin Athaillah Ahmad bin Athaillah
Uddisa muga-muga den sucikaken apa sirruhu kesamarane Syekh Ibnu Athaillah wa qasduhu utawi sejane wa qasduhu utawi sejane Syekh Ibnu Athaillah biha kelawan hikam fil ghalibi ing dalem kang kaprah iku khitab muridina andawuhi pira-pira wong kang ngarepaken usul as-shadiqina pira-pira kang temen wa yuraqihim lan munggahaken wa taraqihim lan munggahe muridin ila maqamil irfani maring maqam ma'rifat fayan bagi mongko sayukja lana kedune kita apa anak tasyira yen to mringkes sapa ingsun ala bayani maqsudihi ing atase mertelaaken perkara kang den sejo Syekh Ibnu Athaillah bihasabil imkani kelawan bilang-bilang kang mungkin qala dawu sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu min alamatil i'timadi iku setengah saking pira-pira tetengere tetanggenan alal amali ing atase ngamal ay amal jawarihi tegese ngamali pira-pira anggota bayane min sholawatin nyatane pira-pira salat wa azkarin lan pira-pira zikir wa ghairiha lan liyane sholawat wa azkar wal mu'tamidu utai wong kang tetanggenan ala zalika ing atase mengkono-mengkono amal iku al-ubadu pira-pira wong kang ahli ibadah wal muriduna lan pira-pira wong kang ngarepaken usul fal awwaluna mongko utawi pira-pira wong kang awal iku ya'tamiduna tetanggenan sapa al-awwalun ay al-ubad alaiha ing atase alaiha ing atase sholawat wa azkar fi dukhulil jannati ing dalem mlebu swarga wa tana'umi lan enak-enakan fiha ing dalem jannah wan najati lan slamet min azabillahi saking siksane Allah ta'ala moga luhur sapa Allah wal akharuna utawi pira-pira wong kang meneh iku ya'tamiduna tetanggenan sapa al akharun alaiha ing atase sholawat wa azkar fil usuli ing dalem tumeka ilallah maring Allah ta'ala moga luhur sapa Allah wa kasfil astari lan kabukae pira-pira tutup atau aling-aling anil qulubi ando saking pira-pira ati wa husulil ahwali lan hasile pira-pira tingkah kang mulya al-qaimati kang jumenengi biha kelawan qulub wal mukasyafati lan pira-pira kabuka wal asraru wal mukasyafati lan pira-pira kabuka ati wal asrari lan pira-pira kesamaran kilahuma utawi karo-karone awalun lan akhirun iku mazmumun kang den wada wanasiun lan kang cukul min ru'yatin nafsi saking ningali awak-awakan wanis batil a'mali lan bangsaaken pira-pira amal ilaiha maring nafsi hatta yuntija sehingga ngetokaken uwah apa kalami apa kilahuma hatta yuntija sehingga ngetokaken buah sapa kilahuma ma ing perkara dzikira kang wis den tutur apa ma
ammal arifuna anapun utai pira-pira wong kang makrifat iku fala yarawna mongko ora ningali sapa al arifun li anfusihi maring pira-pira awak dhewe ne al arifun syai'an ing suci-suci hatta ya'tamidu sehingga tetanggenan sapa al arifun alaihi ing atase syai' bal yusyahiduna balik ningali sapa al arifun annal fa'ila ing temen setuhune zat kang agawe al haqiqiyah kang bangsa hakikat wa ya al fa'il iku Allah Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah wa annahum lan temen setuhune al arifun iku mahallun panggonan li zuhuri dzalika ketwine pertelane mengkono-mengkono fi'lu faqat halif belakane mahal wa asyara lan awet isyarah sapa al musannifu ki musannif rahimahullahu taala ila alamatin maring ketenger ya'rifu kang ngawruhi biha kelawan alamat sapa al abdu kawula nafsahu ing awak dhewe ne abet famin alamati kaunihi mongko iku setengah saking tetengere anane abet iku minal ismaini saking dumduman al awwalaini kang awal karone ay al ubad wal muridun nuqsanur rajai utawi kurangi ngarep-ngarep rahmati Allah ay rajaihi tegese ngarep-ngarepe abet fillahi ing dalem Allah taala maha luhur sapa Allah ayud khilahu ing yen to manjingaken sapa Allah ing abet al jannata ing swarga wayun jiyahu lan nyelametaken sapa Allah ing abet minal azabi saking siksa in kana lamun ana sapa abet iku minal ubadi setengah saking pira-pira wong kang ahli ibadah wa ayyu silahulan yen to nekaaken sapa Allah wa ayyu silahulan yen to nekaaken sapa Allah ing abet ila matlubihi maring perkara kang den purih abet al mutaqaddimi kang dadi dingin in kana lamun ana sapa abet iku minal muridina setengah saking pira-pira wong kang ngarepaken wusul inda wujudi zalali ing dalem nalikane wujude pira-pira keluputan bi ayat bi antas duro kelawan yen to metu minggu saking abet apa maksiatun maksiat kazinan kaya dene zina wa ghaflatin lan lali anillahi ando saking Allah taala wa tarki auratin lan ninggal pira-pira wiritan wa min alamati kaunihi lan iku setengah saking tetengere anane abet iku minal arifina setengah saking pira-pira wong kang makrifat fana uhu utawi sirnone abet an nafsihi ando saking awak dhewe ne abet fa idza waqa'a mongko ing dalem nalikane tumiba sapa abet fi zallatin ing dalem keluputan siji au asabahu utawa ngenani ing abet apa ghaflatun lali syahida mongko nyekseni sapa abet tasrifal haqqi ing oleh merintai Allah dat kang tetep wujude fihi ing dalem abet wajaroyana qadaihi lan lumakune pestene Allah alaihi ing atase abet kama annahu kaya oleh temen setuhune abet iku ida sodaro ing dalem nalikane metu minhu saking abet apa taatun taat aulaha utawa pertelo lahu maring abet apa musyahadatun nyekseni qalbiyatun kang bangsa ati lam yara mongko ora ningali sapa abet fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono taat
haulahu ing doyone abet wa quwwatahu lan kekuatane abet fala farqa mongko ora ana beda iku maujud indahu ing dalem mungguhe abet bainal halaini ing dalem antarane tingkah loro li annahu krana temen setuhune abet iku gharikun kang kerem fi biharit tauhidi ing dalem pira-pira segorone nyuwijikaken ing Allah Odistawa teman-teman podo apa khaufuhu wedine abet waraja'uhu lan arep-arepe abet falayang usu mongko falayun isu mongko ora nyudo falayun isu mongko ora nyudo apa al isyanu maksiat khaufahu ing wedine abet wala yazidulan ora nambahi apa al ihsanu oleh gawe bagus roja'ahu la'allahu hamzai mboten nenten wawune mboten diadai wawu roja'ahu ing ngarep-ngarepe abet faman mongko utawi sapa wong iku lam yajid ora nemu sapa man hadhil alamata ing ikilah tetenger fihi ing dalem man fal yujahid mongko becik nemen-nemen ana sapa man ngeten fal yujahid mongko becik merangano sapa man nafsahu ing awak dhewe man birriyadati kelawan pira-pira ngangelaken awak wal azkari lan pira-pira zikir hatta yasila sehingga tumeka sapa abet ila maqamil irfani maring ila maqamil irfani maring maqam makrifat wa muradul musannifi utawi kang den kersakaken ki musannif bihadhil hikmati kelawan ikilah hikmah iku tansyidus saliki nrengginasaken wong kang ngambah dalan wa rafu himmatihi lan munggahaken sejone salik anil iktimati anda saking tetanggenan ala syai'in ing atase suwiji-wiji siwa maulahu kang sakliyane bendorone salik lat tazhidu ora nyengitaken fil akmali ing dalem pira-pira ngamal li annaha krana temen sedune akmal iku sababun sabab adiyun kang bangsa adat fil usuli ing dalem tumeka ilallahi maring Allah ta'ala maha luhur sapa Allah wala tahqiru ma lan ora ngremehaken perkara tuntijuhu kang ngetokaken apa akmal akmal ma niku apa ngeten tuntijuhu kang ngetokaken apa akmal ing ma bayani minal ahwali nyatane pira-pira tingkah wa ghairi halan yani ahwal li anna dzalika krana stuhune mengkono-mengkono akmal iku minnatun kenugrahan minallahi saking Allah taala layan bagi kang ora sayukjo apa radduhu nolak dzalik kitab hikam menika pase sanes hikame niki syarahipun hikam syarahipun hikam terus mu'alif pengarang saking syarah hikam menika ndawuhaken pertama memulai takrifanipun menika kanthi membaca bismillah hamdalah sholawat dan salam niki metode yang seperti ini seringkali yang dipakai oleh para mu'alif, para musannif sebab metode ini memang yang diajarkan dalam syariat dalam setiap khutbah atau dalam setiap kitab itu dianjurkan diawali dengan membaca bismillah hamdalah karena ada dua hadis pertama tentang sunnah memulai
membaca dengan bismillah. Yang kedua, hadis yang menyunatkan untuk memulai dengan membaca hamdalah. Itu kedua-duanya dipakai semua dan dirangkai dalam satu susunan. Lajeng dianjurkan lagi setelah membaca bismillah hamdalah, ini dianjurkan untuk membaca sholawat dan salam. Ketika kita membaca sholawat, maka harus sebaiknya kita gandeng dengan membaca salam. Karena ada satu keterangan, ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan hanya membaca sholawat tanpa membaca salam ini hukumnya makruh. Ada sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Makanya dikaitkan, digandeng memiliki wassallallahu terus wasallama. Niku sholawat dan salam digandeng. Jangan sholawat saja atau jangan salam saja. Sebab biar kita lepas dari pendapat ulama yang menghukumi makruh ketika memisah antara sholawat dan salam, sebagaimana dijelaskan dalam seperti yang pernah saya baca dalam syarah Manhajul Dzawin Nadhar. Nah, itu seperti itu. Ya, ini ketentuan-ketentuan dalam muqaddimah. Maka ini setiap kita berpidato sebaiknya juga begitu. Jangan setelah salam langsung dalil. Jangan langsung dalil, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'ala. Jangan, itu kurang tepat. Yang tepat setelah salam, karena salam ini memang disunatkan ketika kita bertemu. Kemudian diawali pembicaraan kita ini diawali dengan membaca bismillah dan hamdalah, kemudian dirangkai dengan sholawat salam. Maka metode ini juga dipakai oleh penulis dari kitab Syarah Hikam ini. Nah, setelah itu beliau seorang yang selalu mengharap ampunan Allah atas perbuatan-perbuatan jelek, yaitu Syekh Abdullah bin Hijazi. Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati, atau yang dikenal dengan Syekh Syarqawi. Syekh Syarqawi ini merupakan seorang ulama yang mensyarahi kitab Hikam ini. Sebenarnya para ulama yang menyarai kitab Hikam ini banyak sekali, karena kitab Hikam ini memang laris manis, sehingga banyak ulama yang sangat senang untuk menyarai dari kitab Hikam ini. Nah, termasuk salah satunya adalah Syekh Syarqawi ini. Syekh Syarqawi ini, kitab ini tidak diberi nama, ya, makanya biasa dikenal dengan Syarah Hikam Asy-Syarqawi biasanya. Nah, beliau Syekh Asy-Syarqawi ini mengatakan, komentar beliau terkait dengan risalah yang sedang ditulis ini, menyatakan bahwa risalah ini merupakan catatan-catatan yang berkaitan dengan kitab hikamnya Al-Arif Billah Syekh Ahmad bin Athaillah. Jadi catatan-catatan terkait dengan kitab hikamnya Syekh Ibnu Athaillah. Saya belum maos, ada dua kitab ini yang mensyarahi, yang beliau tidak berani menyatakan diri untuk menyarai kitab hikamnya Syekh Ibnu Athaillah, seperti Syekh Ibnu Ajibah, juga Syekh Asy-Syarqawi ini. Makanya Syekh Asy-Syarqawi itu hanya menyatakan ini hanya catatan-catatan saja yang berkaitan dengan kitab hikam.
Kalau Syekh Ibnu Ajibah langsung menyatakan, saya tidak berani untuk mengatakan tulisan saya ini sebagai syarah daripada apa yang dikehendaki Syekh Ibnu Athaillah, karena mungkin menurut beliau belum memadai untuk memenuhi daripada tujuan dan maksud yang dikehendaki oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kalam-kalam hikmahnya itu, dan juga merupakan bentuk ketawaduan beliau. Selanjutnya komentar daripada Syekh Syarqawi menyatakan umumnya tujuan dari Syekh Ibnu Athaillah di dalam menyampaikan hikmah-hikmah ini adalah berbicara kepada para murid. Artinya para murid ini orang-orang yang memang menginginkan untuk usul kepada Allah, yang bersungguh-sungguh di dalam menggapai cita-citanya itu. Dan juga tujuan daripada hikmah-hikmah beliau itu agar para murid itu bisa naik sampai pada derajat makrifat. Maka nanti kalau kita secara utuh sudah kita baca kalam-kalam hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah, ini merupakan kunci-kunci atau batasan-batasan seseorang itu bisa usul sehingga tanpa nyeleweng, karena nanti sudah dipagari dengan orang makrifat itu mestinya harus begini seperti itu. Tapi secara khusus dalam kitab Hikam ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana perilaku yang harus dilaksanakan untuk bisa menggapai usul ini. Betul ngoten. Tapi lebih banyak dalam hikmah-hikmah beliau itu hanya semacam kaidah-kaidah, mengingatkan kepada para murid jangan sampai bersandar kepada amal. Nah, untuk bisa kita meneliti pada diri kita, apakah kita ini masih tergolong orang yang bersandar kepada amal atau bukan? Maka di sini ada tanda-tandanya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah kita ini termasuk orang yang bersandar pada amal ataupun tidak. Tandanya adalah ketika kita melakukan kesalahan, maka dia akan merasa jauh dari rahmat Allah, sehingga dia sangat sulit untuk bisa berharap. Sebaliknya, ketika dia sudah berhasil melakukan ketaatan, melakukan ibadah, dia itu semakin semangat, semakin besar harapannya, apa yang diangan-angan itu akan bisa tercapai. Ini tanda-tandanya itu untuk meneliti ini kita masih termasuk golongan orang yang bersandar pada amal atau tidak. Amal di sini dicontohkan amalul jawarih, termasuk amal anggota tubuh. Sebenarnya amal ini nanti akan kita kupas lagi. Amal ini bisa mencakup tidak hanya gerakan anggota tubuh, tapi termasuk amal dari hati kita. Amal jawarih seperti hanya sholat 5 waktu atau sholat sunnah, atau wiritan-wiritan yang sering kita lakukan secara rutin. Nah, orang yang masih bersandar kepada amal ini ada 2 golongan. Pertama namanya al-ubad, yang kedua adalah al-murid. Al-ubad ini orang yang memang tekun beribadah. Al-murid ini orang yang memang menginginkan bisa sampai kepada Allah. Nah, maka 2 golongan ini nanti harapannya akan beda. Akan bisa kita lihat nanti apa yang diharapkan itu beda. Untuk orang yang ahli ibadah seperti kita ini, orang yang ahli ibadah ini harapannya biar nanti selamat dari api neraka.
biar nanti bisa masuk surga. Tapi kalau murid harapannya tidak begitu, dengan dia beramal supaya dengan amal saya ini saya bisa usul kepada Allah, bisa memperoleh makrifat. Harapannya beda. Makanya di sini ada dua kelompok ini. Nah, fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'umi fiha wan najati min adzabillahi ta'ala. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang ahli ibadah. Ini bersandar kepada amal untuk bisa masuk surga. Satu, selamat dari siksa neraka dan bisa mengharap mendapat kenikmatan di surga nanti. Ini kelompok pertama yang ahli ibadah. Sedangkan kelompok yang kedua, wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allah ta'ala wa kasfil astar 'anil qulub wa husulil ahwalil qa'imah biha wal mukasyafati wal asrar. Kelompok yang kedua yaitu para murid. Para murid ini bersandar kepada amal untuk bisa usul kepada Allah, bisa tersingkap tabir-tabir penghalang dari hatinya, sehingga bisa menyaksikan kepada Allah, bisa menghasilkan perilaku-perilaku yang baik yang melekat pada hati, dan juga tersingkapnya hal-hal yang gaib dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ini cita-cita dari murid. Nek cita-citanya orang ahli ibadah masuk surga. Wakilahuma mazmumun. Tapi kedua-duanya ini tercela semua. Artinya tercela ini tercela dalam pandangan hakikat, ya. Dalam pandangan hakikat, bukan berarti salah, karena artinya tercela ini adalah dalam pandangan hakikat. Jadi belum memenuhi persyaratan untuk bisa usul kepada Allah. Ini yang dimaksud. Makanya disebut kilahuma mazmumun. Kenapa? Sebab harapan-harapan dari kedua kelompok itu tadi, ini karena muncul, dia masih memandang pada kemampuan dirinya sendiri, masih memandang wujud dirinya sendiri. Karena memandang egonya, memandang kekuatannya, maka merasa seolah-olah dengan kekuatannya ini mampu menggapai surga. Dengan kekuatannya ini bisa mencapai usul. Ini sisi mazmumnya, sisi tercelanya seperti itu. Min ru'yatin nafsi wa nisbatil a'mali ilaiha. Sehingga merasa apa yang amal yang telah diperbuatnya itu semua itu adalah karena muncul dari kemampuannya sendiri, dari daya dan kemampuan pribadi, sehingga dianggap ini amal yang saya punya, ini amalku. Akan ada muncul pengakuan-pengakuan seperti itu. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah makrifat. Kalau orang-orang makrifat itu sudah tidak lagi bersandar kepada amal, tidak lagi bersandar kepada sedikit pun kepada amal. Kenapa? Sebab orang-orang yang makrifat itu sudah sudah mengabaikan pada wujud dirinya sendiri, karena merasa dirinya tidak wujud. Nanti dalam hikmah berikutnya nanti akan kita pahami bahwa sejatinya yang wujud ini, dalam diawal yang wujud ini hanya Allah. Yang lainnya itu tidak wujud sebenarnya. Manusia itu sebenarnya tidak wujud, makhluk-makhluk itu tidak wujud. Yang wujud hanya Allah. Hakikatnya seperti itu. Makanya orang yang makrifat itu juga begitu, sudah mengabaikan pada wujud dirinya sendiri.
apalagi memandang pada kemampuan, wujudnya sendiri saja sudah diabaikan, apalagi kemampuannya. Nah, cuman nanti orang yang makrifat ini nanti ada dua macam. Ada yang ahli makrifat yang masih istirrah di makom fana, sehingga mau benar-benar sudah tidak sadar pada dirinya sendiri, benar-benar tidak sadar. Makanya seperti halnya orang yang sudah gila. Itu kalau yang pertama seperti itu. Dan nanti orang yang makrifat pada tingkat yang di atasnya lagi, ini yang sudah di makom baqo, yang dia kembali menyadari dirinya sendiri. Tetapi kesadaran yang kedua ini bukan tidak sama dengan kesadaran yang pertama dulu. Kesadaran yang belum usul itu menyadari kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri, menyadari wujud hakiki daripada dirinya sendiri. Tetapi kesadaran yang kedua ini, kesadarannya adalah karena dituntun oleh Allah. Bedanya memiliki ini yang sudah di makom baqo. Nah, biasanya yang di posisi makom baqo ini kebanyakan adalah mereka-mereka yang memang ditugasi oleh Allah untuk meneruskan perjuangan para utusan Allah, atau sebagai rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan apapun yang bersumber dari Allah. Makanya para nabi itu juga masih kenal dengan lingkungan, kenal dengan masyarakat, kenal dengan dirinya sendiri. Tapi beliau tidak pernah lepas pandangannya kepada Allah. Para wali yang terjun berdakwah seperti Wali Songo itu juga menyadari jati dirinya, makanya mengenal masyarakat, mengenal apa itu lingkungan, sadar tentang wujudnya lingkungan, wujud dirinya sendiri. Tapi pandangan mereka, para wali, para utusan tadi, tidak pernah lepas dari menyaksikan Allah. Dalam segala hal selalu menyaksikan Allah. Ini yang sudah di makom baqo, ini untuk orang-orang yang makrifat. Nah, kedua-duanya, dua macam orang yang ahli makrifat ini semuanya sudah tidak lagi bersandar kepada amal, karena sudah tidak memandang wujud dirinya sendiri, tidak memandang apa yang muncul dari dirinya sendiri. Bahkan apapun yang terjadi selalu disaksikan bahwa itu yang melaksanakan, yang mengerjakan adalah Allah. Kita berjalan, ini dikerjakan oleh Allah. Kita beribadah, dikerjakan oleh Allah. Ketika kita melakukan maksiat, itu pun juga dikerjakan oleh Allah. Nah, itu yang nanti berkaitan dengan keimanan kita tentang qada qadar itu. Nah, dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah memberi penjelasan tentang tanda-tanda bagi seseorang agar bisa mengetahui dirinya sendiri apakah termasuk orang yang masih dari dua kelompok tadi, yaitu kelompok ahli ibadah ataupun kelompok murid. Tanda itu adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal, berkurang harapannya kepada Allah ketika dia telah melakukan sebuah kesalahan. Misalnya orang yang ahli ibadah akan berkurang harapannya untuk masuk surga karena dia telah teledor di dalam melaksanakan ibadah, karena dia telah berani menerjang larangan Allah, seperti dia telah melakukan zina, melakukan pencurian, atau bahkan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ketika terjadi seperti itu, orang yang ahli ibadah akan merasa dia tidak mungkin lagi berharap untuk bisa masuk surga. Demikian pula para murid, ketika terjadi kelalaian kepada Allah, atau ketika dia meninggalkan wiritan-wiritan yang mestinya harus rutin dia kerjakan, tertinggal sedikit saja, maka dia sudah lepas, sudah berkurang harapannya untuk bisa usul, untuk bisa makrifat kepada Allah.
itu dua kelompok untuk mengetahui dia masih bersandar kepada amal. Sementara tanda orang itu sudah makrifat, golongan daripada orang-orang yang makrifat adalah dia sudah sirna dari dirinya sendiri, tidak mengenal dirinya sendiri. Maka ketika terjadi kesalahan, terjadi maksiat, atau terjadi lupa kepada Allah, maka dia hanya menyaksikan semua kejadian itu adalah atas perlakuan Allah, dikerjakan oleh Allah. Makanya ketika orang-orang ahli makrifat ini melakukan ketaatan, melakukan ibadah, atau ada penyaksian batin, penyaksian hati, maka orang-orang ahli makrifat itu pun tidak pernah merasa dirinya punya kekuatan ataupun punya daya. Menurut mereka, dua kondisi itu sama saja. Ngelakoni maksiat atau ngelakoni ibadah sama, sikapnya sama. Karena apa? Beliau sudah tenggelam dalam lautan mengesahkan Allah. Maka sing disalang wong siji mung Gusti Allah tak niku. Dan kejadian-kejadian itu tidak lepas dari zat yang satu, yaitu Allah itu. Tidak lepas dari itu. Makanya karena semua muncul dari Allah dalam pandangan orang-orang ahli makrifat ini, makanya ini tidak akan berpengaruh apakah bertambah harapannya ataukah bertambah rasa takutnya kepada Allah. Tetap sama saja. Rasa takut dan rasa harapannya itu tetap sama saja. Perbuatannya maksiat tidak akan mengurangi harapannya kepada Allah, dan perbuatan baik ini tidak juga menambah harapannya kepada Allah. Nah, orang yang belum menemukan tanda-tanda ini, tanda-tanda orang yang ahli makrifat, maka sikapnya bagaimana? Apakah terus diam putus asa? Tidak. Orang yang belum sampai ke sini maka harus terus berjuang untuk mengalahkan nafsunya. Bagaimana caranya? Dengan riyadhah, dengan berbagai macam latihan kerohanian, sampai dia wusul kepada Allah. Bisa juga dengan berbagai macam zikir, sehingga dia bisa wusul pada Allah, bisa sampai pada maqam makrifat. Nah, tujuan dari hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini adalah untuk memberi semangat kepada salik, kepada orang yang berjalan untuk menuju datang Gusti Allah, biar semangat dan juga harapannya itu semakin tinggi, sehingga tidak lagi bersandar kepada apapun selain Allah. Bukan maksud daripada hikmah ini, bukan maksudnya agar kita tidak mau beramal, enggak. Bukan itu tujuannya. Makanya kalau nanti sampai memahami kalau begitu tidak perlu beramal, enggak, salah niku. Kalau begitu tidak usah sholat lagi, salah niku ya. Karena maksud hikmah ini bukan ke sana tuh arahnya. Bukan tujuannya itu untuk napa niku agar kita tidak senang dengan ibadah, bukan itu. Sebab amal-amal itu adalah merupakan sabab-sabab yang bersifat adat, bersifat kebiasaan untuk bisa usul. Ini sebab adinya seperti itu. Tapi kalau hakikinya usul itu tidak lewat ini. Tapi secara adat memang untuk bisa usul dengan melakukan berbagai macam amal ini. Juga maksud dari hikmah ini bukan berarti meremehkan kepada amal. Sebab betapapun amal yang muncul dari kita ini adalah merupakan anugerah dari Allah, maka tidak layak untuk kita tolak. Sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang makrifat tadi, bahwa
apapun yang muncul dari dirinya sendiri. Ini dia merasa seolah-olah itu hanya sekedar tempat, ibaratnya hanya semacam kertas yang digambari. Maka mau digambar apa terserah yang gambar. Atau bisa kita ibaratkan seperti wayang, mau bergerak apa terserah sing dalang. Itu kalau pandangan orang yang ahli makrifat seperti itu. Nah, ini maksud dan tujuan daripada hikmah yang pertama ini. Oke, dan pengumuman sing pertama masalah ganti fotokopi buku hasil baksu niku 15.000 ganti fotokopi niku. Terus yang kedua, sedaya jamaah mangke sak badane ngaos niki sedaya dipun undang walimatul urus wonten dalemipun Pak Harsono. Nggih, mangke badhe ngaos niki sedaya. Kita lanjutkan membaca teks yang sudah tersedia. Hikmah yang pertama, tanda bersandar pada amal. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Di antara tanda bersyukur pada amal adalah berkurangnya harapan tatkala terjadi kesalahan. Ilmu tasawuf adalah buah dari amal yang sah dan perilaku yang bersih. Amal adalah gerakan jasmani dan hati. Bila gerakannya sesuai dengan syariat, maka itu namanya taat. Dan bila bertentangan dengan syariat, maka itu namanya maksiat. Amal itu terbagi menjadi 3 macam. Syariat, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikat. Atau bisa kita klasifikasikan 1 Islam, 2 iman, yang ketiga ihsan. Syariat adalah beribadah kepada Allah atau untuk memperbaiki perilaku lahir. Thariqah adalah menuju kepada Allah atau untuk memperbaiki hati. Sedangkan hakikat adalah menyaksikan Allah atau untuk memperbaiki batin atau jiwa. Memperbaiki gerak anggota lahir itu dengan 3 cara. Jadi yang syariat itu dengan 3 cara. Pertama dengan taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga adalah istiqomah. Kenapa didahului dengan taubat? Karena kita itu begitu terlahir itu sudah banyak kesalahan, walaupun itu belum tercatat karena kita belum balik. Baru mulai tercatat ketika kita sudah balik. Di awal kita balik itu pun sudah seringkali melakukan kesalahan. Makanya untuk bisa kita benar-benar bisa memperbaiki lahir kita, maka yaitu dengan diawali dengan taubat kita. Setelah taubat, maka diteruskan dengan takwa. Terus istiqomah. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu. Kemudian memperbaiki hati itu juga dengan 3 hal. 1, ikhlas. 2, kesungguhan. Yang ketiga, tumakninah, ketenangan. Jadi nanti tasawuf itu akan berkisar di lingkaran ini, di lingkaran ini. Bagaimana kita menjadikan apapun yang kita lakukan ini adalah dengan keikhlasan. Kemudian dengan kesungguhan. Jadi berusaha benar-benar memerangi nafsu. Dan juga tumakninah, dengan tenang, dengan ketenangan. Sedangkan memperbaiki batin atau jiwa itu dengan 3 cara, yaitu muraqabah, pengawasan, yang kedua musyahadah, penyaksian,
dan yang ketiga adalah makrifat. Memperbaiki perilaku lahir itu dengan menjauhi larangan dan mematuhi perintah Allah. Dan cara memperbaiki hati itu dengan membersihkan hati dari yang mengotorinya dan menghiasinya dengan berbagai macam keutamaan. Sedangkan cara memperbaiki jiwa itu dengan menghinakan dan mematahkannya, menghinakan jiwa dan mematahkan jiwa, hingga jiwanya menjadi bersih dan terlatih dengan adab, rendah hati dan akhlak yang baik. Makanya kitab Imam Ghazali ini semua mengatur ke sana. Metode untuk melatih kita bagaimana bisa hatinya bersih sehingga lahiriahnya juga bersih. Hatinya benar sehingga lahiriahnya juga menjadi benar. Semua yang dikupas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengarahnya ke sana. Pembahasan amal dalam hikmah ini adalah amal yang dapat mengantar pada pembersihan perilaku lahir, hati, dan jiwa. Sedangkan ilmu dan pengetahuan itu merupakan buah dari pembersihan dan penyucian ini. Ketika jiwanya telah menjadi suci, maka akan dipenuhi dengan ilmu, pengetahuan, dan nur. Tidak akan dapat naik ke makom berikutnya sebelum benar-benar nyata dengan makom sebelumnya. Seorang ulama berkata, "Man balagha haqiqatal Islam lam yaqdir ayyaftura anil amal. Wa man balagha haqiqatal iman lam yaqdir ayyaltafita ilal amal bisiwallah. Wa man balagha ila haqiqatil ihsan lam yaqdir ayyaltafita ila ahadin siwallah." Orang yang sudah mencapai hakikat Islam tidak akan mampu kendur dari amal. Jadi kalau sudah benar-benar Islam, maka dia akan tidak kendur di dalam beramal. Orang yang sudah mencapai hakikat iman tidak akan mampu menoleh pada amal dengan selain Allah. Dia tidak lagi memperhatikan pada amalnya, tidak lagi memperhatikan pada dirinya sendiri. Dan orang yang sudah sampai pada hakikat ihsan tidak akan mampu menoleh pada siapapun selain Allah. Di dalam suluk, salik tidak akan bersandar pada dirinya sendiri, amal, daya, dan kekuatannya. Dia hanya bersandar pada anugerah, taufik, dan hidayah Allah. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh, dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Ini semua menunjukkan apapun yang terjadi itu semuanya adalah atas perlakuan Allah. Bahkan dalam pilihan saja, itu semua atas pilihan Allah. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Gusti Allah mampu menjadikan manusia seluruhnya, dari semenjak awal sampai akhir semuanya beriman kepada Allah. Mampu sebenarnya. Tapi kenyataan oleh Allah dijadikan berbeda-beda. Ada yang beriman, ada yang ingkar, ada yang Islam, ada yang kafir, dan seterusnya. Ada yang baik, ada yang buruk. Memang sudah sudah ditata yang sedemikian rupa oleh Allah. Dan apapun yang dikerjakan Allah selalu ada
hikmah. Bahkan perbuatan yang paling kecil sekalipun pasti ada hikmahnya. Rasulullah bersabda, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmati. Seseorang tidak akan dapat masuk surga disebabkan amalnya. Para sahabat bertanya, apakah juga termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, niki hadis yang menjelaskan bahwa amal ini tidak bisa menjamin kita selamat dari siksa neraka, tidak bisa menjamin untuk bisa masuk surga. Bersandar pada diri sendiri merupakan tanda celaka dan kesengsaraan. Bersandar pada amal itu karena tidak ada kenyataan lenyap dari amalnya. Karena dia selalu masih melihat amal ini, apa yang dia kerjakan itu keluar dari dirinya sendiri. Maka selalu diklaim iki amalku. Karena klaim itu muncul karena merasa dia punya kemampuan, merasa dia punya kekuatan. Bersandar kepada kekeramatan dan perilaku itu karena tidak bergaul dengan para sufi. Ada juga yang nanti sandarannya kepada keramatnya, pada karomah atau kharikul adahnya, yang bersandar dengan itu. Ini sama saja dengan itu tadi, sama dengan yang bersandar dengan amal. Nah itu biasanya karena sering tidak bergaul dengan para sufi. Karena dalam arahan-arahan sufi, sebagaimana yang tertulis di berbagai macam kitab, itu karomah itu adalah hal yang lumrah, bukan hal yang istimewa, bukan hal yang aneh. Makanya jangan sampai kita terlena dengan karomah kita, dan jangan itu kita jadikan sebagai sandaran. Akan selalu begitu. Makanya kalau dia jauh dari para sufi, maka akan bisa terjerumus yang semacam itu. Bersandar kepada Allah itu karena nyata-nyata makrifat kepada Allah. Ini yang sejatinya bersandar kepada Allah. Walaupun kita sendiri yang belum sampai ke sana itu juga mengaku sandaran saya kepada Allah, tapi hanya pengakuan. Tapi dalam tata lakunya kita masih seringkali menunjukkan sandaran kita bukan lagi kepada Allah. Bukti ini kita sering bersandar kalau duit, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tanda orang bersandar kepada Allah tidak akan berkurang pengharapannya ketika terjerumus pada kemaksiatan, juga tidak bertambah ketika melakukan kebaikan. Ketakutannya tidak bertambah besar ketika terjadi kealpaan darinya, sebagaimana pengharapannya tidak bertambah besar ketika muncul kesadarannya. Selamanya rasa takut dan harapannya selalu seimbang, sebab ketakutannya tumbuh dari menyaksikan keagungan Allah, harapannya tumbuh dari menyaksikan keindahan Allah. Padahal keagungan dan keindahan Allah tidak akan pernah berubah, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Begitu pula apapun yang tumbuh dari keduanya. Sifat Allah itu selamanya juga akan selalu seperti itu, selalu tidak akan berubah. Dan apapun yang ada pada zat Allah juga tidak akan berubah, termasuk sifat-sifatnya, sifat aku. Kenyamanan itu tidak akan pernah ada kecuali setelah melewati kesulitan, dan kemenangan itu tidak akan pernah tergapai kecuali dengan perjuangan. Ini dalam pandangan awam, ya. Akan tetapi tampak terjadi iskal ketika memperhatikan firman Allah dan sabda Rasulullah. Firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga
karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah. Terus sing hadis sabda Rasulullah, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Kalian seseorang dari kalian tidak akan masuk surga sebab amalnya. Al-hadis. Jawaban dari kemuskilan ini adalah bahwa Al-Quran dan hadis itu keduanya hadir di antara syariat dan hakikat. Dalam satu hal, di suatu tempat terkadang keduanya hadir di ranah syariat dan di tempat yang lain hadir di ranah hakikat. Dalam satu permasalahan, terkadang Al-Quran hadir di ranah syariat dan hadis hadir di ranah hakikat. Atau terjadi sebaliknya. Jadi hadisnya yang di ranah syariat, Al-Qurannya di ranah hakikat. Posisi Rasulullah hadir untuk menjelaskan apa yang telah diturunkan Allah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan al-dzikr, Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 32 di atas yang menyatakan orang masuk surga karena amalnya niku, yang menjelaskan seseorang masuk surga karena amalnya hadir dalam ranah syariat. Sedangkan sabda Rasulullah yang menjelaskan seseorang tidak bisa masuk surga sebab amalnya hadir dalam ranah hakikat. Begitu pula firman Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Juga ayat ini, idza hamma, ayat ini hadir dalam ranah hakikat. Sedangkan sabda Rasulullah hadir dalam syariat. Ini yang searah, tapi yang Al-Quran niki dalam ranah hakikat, terus hadis dalam ranah syariat. Idza hamma ahadukum bihasanatin kutibat lahu hasanatan. Ketika seseorang berniat melakukan satu kebaikan, maka hal itu ditulis satu kebaikan untuknya. Ketika hanya niat kebaikan saja, itu sudah tercatat satu kebaikan. Nah, padahal niat ini kan kehendak. Padahal kita tidak punya kehendak, yang punya kehendak adalah Allah. Makanya hadis ini masuk pada ranah syariatnya, kemudian dalam Al-Quran, dalam ayat tadi itu masuk dalam ranah hakikatnya. Kesimpulannya, Al-Quran itu pemahamannya dibatasi dengan hadis, dan pemahaman hadis juga dibatasi oleh Al-Quran. Makanya nanti kalau dalam usul fiqh ada istilah nasikh mansukh, ada istilah muqayyad mutlak dan lain sebagainya. Ini terkait dengan Al-Quran dan hadis ini juga. Penjelasan dalam Al-Quran diperjelas dalam hadis, atau dalam hadis ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Kewajiban bagi manusia itu memiliki dua mata. Yang satu untuk memandang pada sisi hakikat, dan yang lain memandang pada sisi syariat. Ketika ditemukan Al-Quran di suatu tempat hadir dalam ranah syariat, maka di tempat yang lain hadir di ranah hakikat. Atau hadis Rasulullah yang hadir di ranah hakikat. Demikian pula ketika hadis di satu tempat hadir dalam ranah syariat, maka pasti di tempat lain akan hadir di ranah hakikat. Atau Al-Quran yang akan hadir di ranah hakikat. Dengan demikian tidak muskil lagi bahwa antara ayat di atas dan hadis tidak ada pemahaman yang bertentangan. Kemuskilan di atas juga dapat dijawab dengan argumentasi bahwa ketika Allah mengajak manusia bertauhid, mengisahkan Allah dan patuh taat, mereka tentu tidak akan mau memasuki tauhid tanpa ada sesuatu yang diharapkan. Nah, niki wau ngamale kudu diming-iming dhisik niku. Maka kemudian Allah menjanjikan kepada mereka akan menerima balasan atas amalnya.
diberi balasan surga asal kalian mau beramal. Selanjutnya, ketika kaki mereka telah kokoh menapak dalam Islam, maka Rasulullah menuntun mereka untuk keluar dari sikapnya semula. Rasulullah mengangkat mereka pada ikhlasnya beribadah dan benar-benar sampai di makom ikhlas. Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, seseorang dari kalian tidak akan masuk surga sebab amalnya. Syekh Ibnu Athaillah mengawali kalam hikmah beliau dengan mengajak kita merenung pada hakikat amal. Amal terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan zahir dan perbuatan hati atau suasana hati terhubung dengan perbuatan zahir tersebut. Beberapa orang bisa melakukan perbuatan zahir sing dilakoni podo fulan salat kabeh ngelakoni salat, tapi yang dirasakan fulan yang satu tidak sama yang dirasakan fulan yang kedua. Fulan yang dirasakan fulan kedua juga tidak sama yang dirasakan dengan fulan yang ketiga. Begitu seterusnya. Niki kaitannya karo hati, kaitannya dengan hati. Niki yang dimaksud seperti itu. Beberapa orang bisa melakukan perbuatan zahir yang serupa, tetapi suasana hati yang terhubung dengan perbuatan zahir itu tidak serupa. Berbekasnya amalan zahir pada hati berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Enek wong bar salat terasa tenteram, nyaman. Tapi ada juga orang yang setelah sholat panggah susah. Nah ini beda, ini masalah kaitannya karo hati ini tersambung dengan hatinya nih. Jika amalan zahir itu mempengaruhi suasana hati, maka hati itu dikatakan bersandar kepada amalan zahir. Jika hati dipengaruhi juga oleh amalan hati, maka hati itu dikatakan bersandar juga kepada amal. Jadi nek hati kita akan berubah. Misalnya ini, mergo nek wong moro nang jenengan, marah-marah teng jenengan. Akhirnya jenengan wau sing awalnya mengidolakan tiang niku berubah menjadi bermusuhan dengan orang itu. Berarti hati kita terpengaruh dengan amal lahir. Jika amalan zahir itu mempengaruhi suasana hati, maka hati itu dikatakan bersandar kepada amalan zahir. Jika hati dipengaruhi juga oleh amalan hati, maka hati itu dikatakan bersandar juga kepada amal, sekalipun itu adalah amalan batin. Ya, seperti ini. Hati kita yang merasa susah karena hati kita sedang memikirkan tanggungan-tanggungan hutang, tugas-tugas yang belum terlaksana, dan seterusnya. Sehingga ini akan membawa suasana hati menjadi tidak nyaman. Hati yang bebas daripada bersandar kepada amal, baik pada amal zahir atau amal batin, adalah hati yang menghadap kepada Allah dan meletakkan sandarannya kepadanya tanpa membawa sebuah amal zahir atau batin, serta menyerah sepenuhnya kepada Allah tanpa sebuah takwil atau tuntutan. Hati yang demikian tidak menjadikan amalnya zahir dan batin, walaupun banyak menjadi perantara antara dirinya dengan Tuhannya. Orang yang seperti ini tidak membatasi kekuasaan dan kemurahan Tuhan untuk tunduk kepada perbuatan manusia. Allah yang maha berdiri sendiri, qiyamuh binafsi, berbuat sesuatu menurut kehendaknya tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan sesuatu pun. Apa saja yang mengenai Allah adalah bukan karena Allah. Orang ini mungkin mengharapkan dengan amalannya itu dia dapat mencapai kemakmuran hidup di dunia. Dia mengharap masalah itu oleh cuman dia rasa melok anu toke melok riyo mau dia rasa atang apa tuh dia mau sesak salate bisa ndak salah dhuwur napa terus nggih mun dirasakan. Memang ada itu pendapat yang tertuang di dalam
kitab Bughyatul Mustarsyidin salah satunya itu memang ada keterangan seperti itu. Ketika terjadi bersamaan waktu antara hari raya bersamaan dengan Jumat. Nah, ini kemudian terjadi khilaf ulama. Apakah nanti Jumatannya gugur? Nah, ini khilaf ulama. Salah satu di antara pendapatnya memang Jumatannya gugur kalau ketika dia nanti sudah pulang ke rumah, kemudian terus dia sudah pergi dari daerahnya, maka dia tidak lagi berkewajiban Jumatan. Tapi ya ada juga dalam mazhab lain itu gugur juga Jumatannya. Memang ada khilaf nih. Ampun. Upami gugur Jumatane luhure niku gugur mbok. Nggih gugur menahan. Pun gugur. Nek dhuwure mboten dhuwure. Ora krana Jumatane. Nggih. Mboten. Enten malih? Kula waosaken satu soal nggih, iki jane men kelas kali tapi ben enek tengere nek cik nyar ngoten nggih. Kula waosaken setunggal pertanyaan. Soal nomor 106 halaman 3. Pertanyaan, pada waktu rakaat kedua sholat Jumat, imam lupa tidak membaca Fatihah. Setelah diingatkan makmum, imam tetap terus saja sampai salam. Bagaimana hukumnya? Jawaban, untuk sholatnya imam dihukumi tidak sah. Sedangkan untuk sholat Jumatnya makmum dihukumi sah selama jumlah makmum yang bisa mengesahkan Jumat ada 40 orang atau lebih selain imam. Dan makmum niat mufarokoh kemudian melanjutkan sholatnya secara sendiri-sendiri hingga salam ketika tahu imam meninggalkan Fatihah. Jika tidak memenuhi ketentuan seperti ini, maka sholat Jumatnya makmum tidak sah. Jadi karena Fatihah itu merupakan rukun yang wajib, ketika ditinggalkan maka akan berakibat sholat itu tidak sah. Makmum yang sudah tahu bahwa sholatnya imam ini tidak sah, maka dia tidak boleh kemudian ikut terus berjamaah dengan imam. Maka untuk bisa selamat sholatnya, biar sholatnya tidak batal, maka dia harus niat mufarokoh, niat memisahkan diri dari imam, kemudian meneruskan sholatnya sendiri-sendiri. Dan ini karena Jumatan, dia tadi sudah selesai melaksanakan satu rakaat dengan berjamaah, sudah selesai. Nah, padahal di dalam Jumat itu syaratnya yang penting satu rakaat itu sudah dilaksanakan dengan berjamaah, maka Jumatannya sah. Maka Jumatannya sah. Nah, ini kan soalnya dengan imam tadi ini sudah selesai satu rakaat secara sah. Maka berarti berdampak pada Jumatannya makmum pun akhirnya sah, walaupun di rakaat keduanya makmum itu sudah sholat sendiri-sendiri, tidak masalah. Sebab sekali lagi syarat sah Jumatan yang dilaksanakan berjamaah itu adalah cukup berjamaah dalam satu rakaat, apakah rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Keterangan dalam I'anatul Talibin, wasyurita li sihhatil jum'ah ma'a syurutin ghairiha sittatun ahaduha wuqu'uha jama'atan. Disyaratkan untuk sahnya Jumat bersamaan dengan syarat-syarat yang lain ada 6 syarat. Yang pertama, wuqu'uha jama'atan, sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Biniyati imamatin wa ibtida'in muqtarinatin bitaharrumin, yaitu dengan niat menjadi imam atau niat makmum
yang bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, yang yang disyaratkan berjamaah itu adalah fir raqatil ula, dalam rakaat yang pertama. Fala tasihhu al-jum'atu bil adadi furada. Maka Jumat tidak menjadi sah dengan jumlah ketentuan jumlah jamaahnya yang sudah sesuai ketentuan dengan cara sendiri-sendiri sholatnya. Wala tushtaratu al-jama'atu fi raq'ati tsaniyah, dan tidak disyaratkan berjamaah pada rakaat yang kedua. Nah, niki. Berarti rakaat kedua ora disyaratnya kudu jamaah. Yang pertama niku Yang pertama itu yang penting sudah jamaah, berarti Jumatannya sah. Selanjutnya yang berkaitan dengan bacaan Fatihahnya imam, ini perbandingannya seperti ini dalam kitab Ya'anatul Talibin. Lau qoma imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbuqan aw syakkan fi raq'atin bal yufarituhu wa yusallimu aw yantadhiruhu alal mu'tamad. Kalau ada orang dalam berjamaah, imamnya sudah berdiri untuk rakaat kelima. Misalnya ini sholat yang 4 rakaat, misalnya sholat isya, imam itu berdirinya ini sudah rakaat kelima ini. Berarti mestinya kan harusnya sudah salam, sudah genap 4 rakaat, tapi dia masih berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kelima. Walaupun imam berdiri rakaat kelima ini karena lupa, maka makmum tidak boleh ikut-ikut. Tidak boleh ikut-ikut, gak oleh belok ngadeg. Lah terus piye makmum ini? Ini tanpa memandang makmumnya ini makmum masbuk ataupun bukan. Makmum masbuk misalnya dia masih kurang, tadi ketinggalan 1 rakaat, berarti masih harus nambah 1 rakaat. Ini dia tidak boleh berdiri kemudian tetap mengikuti imam, tidak boleh. Tidak boleh. Nah terus bagaimana? Dia harus mufaroqoh dari imam. Setelah mufaroqoh, langkahnya boleh memilih salah satu dari 2 langkah. Pertama, dia nanti setelah melanjutkan sholatnya sampai selesai, kemudian langsung terus salam. Atau pilihan kedua, dia melanjutkan sholatnya sendiri. Atau kalau dia sudah genap 4 rakaat ini, dia menanti sampai imam ini salam, sehingga salamnya bareng-bareng dengan imam. Ini, paham ya? Nah, ini wow, sama dengan masalah Fatihah nih wow. Ini kan jelas gak sah nih wow. Nah ini sing lebih jelas lagi dalam kitab Asnal Mathalib dijelaskan fa in tarakal imamu fardhon lam yutabi'hu fi tarkihi. Kalau imam itu meninggalkan fardu, maka makmum tidak boleh mengikutinya di dalam meninggalkan fardu ini. Li'annahu in ta'ammada fa sholatuhu batilatun. Kalau dia sengaja mengikuti imam, maka sholatnya menjadi batal. Wa illa fa fi'luhu ghairu muqtadin bihi. Kalau tidak begitu, tidak sengaja, maka apa yang dikerjakan itu tidak sia-sia, tidak dianggap. Qauluhu fa in taraka bal yatakhayyaru baina ayyufariqahu wa yutimma li nafsihi wa baina ayyantadhirahu ila an tantazima sholatuhu fayatsba'uhu fil muntazim lakin bi syarti alla yufdiyan tidharuhu ila tatwili ruknin qasirin kama nabbaha alaihi musannaf wa ghairuhu minal yamaniyina wa huwa muttajibun jiddan. Bahkan makmum ini boleh memilih antara mufarokoh dengan imam dan menyempurnakan sendiri sholatnya, atau dia menunggu imam sampai kondisi sholatnya itu sudah
teratur sama dengan imam. Kemudian kalau sudah sama, maka baru makmum ini mengikuti imam. Tapi dalam penantian ini syaratnya penantiannya itu tidak sampai berakibat memanjangkan rukun yang pendek. Dalam sholat itu rukun yang pendek itu ada dua, yaitu yang pertama adalah iktidal, yang kedua adalah julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Itu dua rukun yang pendek. Maka kalau menantinya di waktu iktidal atau menantinya di waktu duduk di antara dua sujud, maka kalau penantian ini sampai panjang sehingga melebihi dari batas rukun iktidal ataupun julus baina sajdatain, maka tidak boleh menunggu. Ini satu soal untuk buku yang pertama ini. Enten tanggapan, monggo. Jauh takut masalah makmum masbuk ingkang nyolati jenazah. Kadang-kadang enten ingkang dipanggil mboten tak mireng akhirnya melayu penjuru musola saling mayit niku imame posisinya pun takbir kedua atau ketiga. Niku kangge makmum masbuk ingkang kados menika bacaan takbir awal niku Fatihah napa langsung rujuk ingkang derek imam ngaten napa suruh. Makmum nanti bacaannya sesuai dengan takbirnya. Sesuai dengan takbirnya sendiri. Tidak disesuaikan dengan imam, tapi disesuaikan dengan takbirnya sendiri. Ampun. Jadi kalau di setelah takbir pertama Fatihah ya Fatihah. Karena nanti ada beberapa yang bacaan di situ nanti sebenarnya tidak ditentukan harus setelah takbir ini ada juga nanti. Niku seperti di buku yang pertama dulu sudah ada nih. Dulu yang buku pertama edisi 1 insya Allah di edisi 1 ini sudah ada. Ampun. Satu lagi. Ampun, betul enten. Ini pun kelewat 10 menit pun diseneni ya. Alhamdulillah, mugi-mugi pengawasan dalu menika terutama hikamipun yang kita awali dari pertama malih, mugi-mugi dados siadah ilmu kita nambah keberkahan dhateng kita sedaya, mugi-mugi barokah manfaat fid dunya wa dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Kata kekirangan kata kepatipun nyunaken pun paapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi ma'hadina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husna wa khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban.
وولدا صالحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Allahumma sholli ala Muhammad. Gue sareng-sareng dan Pak Harsono.